Kemudian dulu ada seseorang yang mendatangi salah seorang wali Allah, tabibul qalb, tabib hati, dokter yang ngobatin penyakit hati. Kita itu kalau sakit fisik kan pergi ke dokter. Kita sakit jantung kan tidak pergi ke dokter kulit, perginya ke dokter jantung. Ngapain kita sakit jantung pergi ke dokter kulit? Dan kita kalau sakit kan kita pasti pergi ke dokter, berupaya supaya sembuh. Tapi sayangnya kita punya penyakit banyak dalam hati kita, kita nggak pernah pergi ke tempat supaya penyakit hati kita itu hilang atau terobati. Rumah sakitnya hati itu masjid, rumah sakitnya hati itu majelis ilmu, majelis zikir. Kalau dokter fisik kita bisa dapetin di klinik, di rumah sakit. Kalau dokter hati mereka para orang-orang yang soleh, para ulama-ulama, ini mereka yang menjadi tabibul qalb. Mereka adalah dokter-dokter yang akan yursiduna, mengarahkan kita untuk bagaimana caranya menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Nah, ini orang datang kepada salah seorang tabibul qalb, salah seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berkata kepada wali tersebut yang namanya Ibrahim ibnu Adham. Dia berkata, ya Aba Ishaq, inni rajulun musrifun ala nafsi. Aku ini orang yang kelewat batas, banyak berbuat dosa. Tolong ajarkan aku atau beri aku nasihat supaya aku ini terjauhkan daripada perbuatan maksiat. Saya ini nggak bisa nahan, sering banget berbuat maksiat. Tolong kasih saya kiat-kiat atau kasih saya nasihat yang itu menghalangi saya dari saya berbuat maksiat. Apa kata Imam Hasan kata Ibrahim ibnu Adham, baik, aku akan berikan engkau 5 hal. Kalau 5 hal ini kau lakukan, maka engkau akan menjadi orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut berkata, hata ya Aba Ishaq, berikan kepadaku. Apa itu 5 nasihat yang akan kau berikan kepada saya? Maka dijawab oleh Ibrahim ibn Adham, yang pertama, fa idza aradta an ta'sillahi azza wajal, kalau engkau hendak bermaksiat kepada Allah, mau melakukan perbuatan dosa, fala ta'kul min rizqihi, maka jangan sekali-kali kau makan dari rezekinya Allah. Kalau kau bisa maksiat, tidak apa-apa. Kau mau maksiat kan, bermaksiat tidak apa-apa, tapi dengan syarat jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tadi berkata, famin aina akul, kalau saya nggak makan rezekinya Allah, dari mana saya makan? Kerjanya saya itu kan cuma sebab datangnya rezeki, tapi rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya nggak boleh makan dari rezekinya Allah, terus saya makan dari mana? Maka dijawab oleh Ibrahim ibnu Adham, ya hadza, wahai saudaraku, afa yuhsinu an ta'kula rizqillah wa ta'sih. Apakah benar perbuatan seseorang yang bermaksiat kepada Allah dan dia makan rezekinya? Engkau makan rezeki dari Allah tapi engkau bermaksiat kepada Allah. Kita punya pegawai, pegawai itu makan dari gaji yang kita berikan, tapi pegawai kita malah berbuat buruk kepada kita, malah merugikan kita, malah ngelawan kita. Kita bikin aturan nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, semuanya dikerjakan. Kita punya perintah harus gini, harus gini, harus gini, sama dia semuanya malah nggak ada yang dikerjakan. Kira-kira kita punya pegawai seperti itu, kita apakan? Kita pecat. Maka kata Ibrahim ibn Adham, apakah benar ada seseorang yang makan rezekinya Allah, dia dikasih rezeki, makan dari rezekinya Allah, malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata orang itu tadi, wah ini berat, ini yang nomor 1 berat, kasih saya solusi yang nomor 2, nasihat yang nomor 2 aja, yang nomor 1 saya nggak bisa. Maka kata Ibrahim ibn Adham, ya hadza, idza aradta an ta'si, kalau engkau mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taskun fi ardihi, boleh, kau boleh berbuat maksiat, tapi dengan syarat jangan tinggal di buminya Allah. Maka orang ini jawab, wah ini yang kedua lebih berat. Saya nggak boleh tinggal di buminya Allah, dari ujung bumi sampai ujung bumi, dan di tengah-tengahnya semuanya milik Allah. Min masyarik ilal magharib, tidak ada tempat kecuali itu tempatnya Allah. Kalau saya nggak boleh tinggal di buminya Allah, mau tinggal di mana? Apa kata Ibrahim ibn Adham? Masa kau sudah tinggal di buminya Allah, makan dari rezekinya Allah,
kemudian kau mau bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bayangkan ada orang yang kerja sama kita kasih tempat tinggal, kita kasih makan, malah khianat sama kita, nusuk kita dari belakang. Apakah pantas orang yang dikasih tempat tinggal sama Allah kemudian dia berbuat kerusakan? Maksiat itu kan kerusakan. Orang yang berbuat maksiat itu berarti berbuat kerusakan di buminya Allah. Jadi kalau kita sedang bermaksiat kepada Allah, itu ibaratnya kita bertamu ke rumahnya orang, sama orang tadi disuguhin, dikasih makan. Habis kita makan, kita ambil palu, temboknya kita hancurkan, lampunya kita balang sampai pecah, kemudian atap rumahnya kita hancurkan. Nah ini kan tidak benar tamu seperti ini. Masuk rumahnya orang, dibaiki, dikasih makan, malah rumahnya orang tadi dihancurkan. Kita tinggal di buminya Allah, dikasih rezeki, dikasih makan, kita malah buat kerusakan di dunia. Dengan apa? Bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka tadi wah ini yang nomor 2 ini berat juga. Kasih saya yang nomor 3. Kata Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'si, kalau engkau hendak bermaksiat kepada Allah, wa anta ta'kulu rizqihi wa taskun fi ardihi, dan engkau tinggal di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak apa-apa wis. Sekarang kau mau maksiat dan kau nggak bisa makan kecuali dari rezekinya Allah, nggak bisa tinggal kecuali di buminya Allah, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat, ketika engkau mau bermaksiat, carilah tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Sembunyilah di tempat yang Allah nggak tahu, nggak ngelihat. Ya bagaimana mungkin Allah nggak tahu dan nggak lihat? Wong sesuatu yang ada di dalam hati saja Allah tahu. Ya nggak ada tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibrahim menjawab, terus bagaimana? Apakah pantas seseorang tinggal di buminya Allah, makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika bermaksiat Allah ngelihat dia bermaksiat? Jadi seakan-akan kita tinggal di rumahnya orang, dapat gaji dari dia, ketika kita melanggar dia ngelihat. Biasanya orang itu kalau mau berbuat buruk takut ketahuan bosnya, ini terang-terangan di depan bosnya. Kan tidak pantas. Kau juga tinggal di buminya Allah, makan terang-terangan maksiat di hadapan Allah. Allah tahu kau berbuat maksiat itu, maka itu gak pantas. Berikan aku nasihat yang keempat. Maka kata Ibrahim bin Adham, idza ja'akal malakal maut. Oke, kalau 1, 2, 3 kau nggak bisa, yang keempat. Idza ja'akal malakal maut, kalau datang kepadamu malaikat pencabut nyawa, mau nyabut nyawamu, maka katakan kepada malaikat pencabut nyawa lagi, tunggu dulu, saya tak taubat dulu, nanti baru cabut nyawa saya. Ya nggak bisa. Kematian kalau datang ya sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lah kalau kau tahu tidak bisa menunda pencabutan nyawa, kok masih berani maksiat? Lah kalau kau belum sempat tobat, dicabut nyawamu sama Allah gimana? Apalagi kalau kau tengah-tengah berbuat maksiat, dicabut nyawamu sama Allah bagaimana? Apa kau nggak takut dimasukkan dalam nerakanya Allah Ta'ala? Wah saya nggak bisa. Yang kelima. Kata Ibrahim bin Adham, ini yang terakhir, yang kelima. Nanti kalau kau mati, oke ini semua tidak bisa kau lakukan, kau masih tetap maksiat. Kalau kau mati, nanti kau ditentukan untuk menghuni nerakanya Allah, digandeng sama malaikat, diantarkan ke neraka, larilah dari gandengannya masuk ke surga. Jadi jangan mau digandeng menuju ke nerakanya Allah Ta'ala, belok lari masuk ke surganya Allah. Ya nggak bisa. Bagaimana caranya saya lari dari malaikat? Nah, kalau sudah tahu kau tidak bisa, masa kau rela dirimu nanti digandeng untuk menuju ke nerakanya Allah? Maka bertobatlah, jangan lakukan perbuatan dosa. Sampai akhirnya lelaki tersebut berkata, hasbi fa inni astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nah ini juga tips buat nyadarkan kita, kalau kita mau berbuat maksiat, pikirkan, wah Beb, saya sudah mikirkan itu ternyata nggak berhasil, nggak ngaruh, nggak ngefek, saya tetap bermaksiat. Berarti itu tandanya hati kita kotor. Berarti hati kita sudah penuh dengan kekotoran yang sampai mikirkan gini pun masih nggak takut. Maka harus cepat-cepat diobati, pergi ke tempat-tempat yang memberikan obat bagi hati-hati yang sakit, dan datangi orang-orang yang bisa mengarahkan kita untuk mendapatkan penawar daripada penyakit hati kita. Semoga kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap taubat kita diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal